Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi Agribisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dewi Sartika STP MSI. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 10 orang. Saya sendiri yaitu Fitra Alia Kurnia, yang kedua Sri Rahayu, yang ketiga Fitriani, yang keempat Awing, yang kelima Muhammad Rijal, yang keenam Mustamin, yang ketujuh Muhammad Risaldi, yang kedelapan Muhammad Rakib Al-Ansyar, yang kesembilan Asep Setiawan Mamonto, dan yang ke-10 yaitu Indra Sarwanto. Nah, di sini kami akan membahas materi mengenai desain produk. Sebelum berbicara terlebih jauh mengenai desain produk, perlu kita ketahui pengertian dari desain produk. Produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan oleh produsen atau perusahaan kepada konsumen. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa desain produk yang bagus adalah desain yang mampu memecahkan masalah pelanggannya. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis atau strategi produk. Strategi produk ini sangat penting karena ia akan menghubungkan keputusan produk dengan investasi, pangsa pasar, maupun dengan siklus hidup produk. Nah, apa yang membuat pelanggan memilih produk kita, maka itulah yang akan kita kerjakan. Strategi bisnis atau strategi produk terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pembedaan atau diferensiasi, yang kedua yaitu biaya rendah atau kepemimpinan biaya, yang ketiga yaitu respon cepat atau rapid response, dan yang keempat yaitu kombinasi antara ketiga strategi tersebut. Selanjutnya yaitu pemilihan produk, di mana pengertian dari pemilihan produk ini adalah suatu proses penentuan spesifikasi produk untuk dapat memenuhi keinginan dan dapat menarik minat konsumen dalam membeli produk. Contohnya, perusahaan melakukan spesialisasi untuk memproduksi produk di bidang perawatan kulit dan kecantikan. Ada banyak pilihan dalam pemilihan, penetapan, dan perancangan produk. Seperti halnya strategi yang Toyota lakukan dalam merespon dengan cepat dalam melayani pelanggannya. Contohnya, dengan melakukan proses desain mobil tercepat dalam industri otomotif, waktu desain yang lebih singkat memungkinkan Toyota memasarkan produk sebelum selera pelanggannya berubah dan melakukan proses desain dengan teknologi dan inovasi yang terbaru. Selanjutnya yaitu kehidupan suatu produk atau siklus hidup produk atau biasa kita sebut dengan product life cycle yang terdiri dari 4 fase. Yang pertama, pengenalan atau introduction, yang kedua yaitu pertumbuhan atau growth, yang ketiga kedewasaan atau maturity, yang keempat yaitu penurunan atau decline. Nah, siklus hidup produk ini berbeda-beda antar setiap produknya. Ada yang beberapa jam saja seperti halnya koran, ada yang 1 minggu seperti halnya dengan tabloid, ada yang beberapa bulan seperti halnya dengan mode, ada yang beberapa tahun seperti halnya dengan modifikasi mobil, dan yang tak terbatas yaitu Coca-Cola. Nah, adapun tugas dari manajer operasi adalah mendesain sistem yang dapat membantu mengenalkan produk baru dengan sukses. Nah, berikut adalah contoh dari product life cycle atau kehidupan dari suatu produk, bisa kita lihat pada gambar. Tahap pengenalan atau introduction, di mana penjualan yang masih rendah, volume pasar yang berkembang lambat, persaingan masih relatif kecil, tingkat kegagalan relatif tinggi, masih melakukan modifikasi produk, biaya produksi dan pemasaran yang sangat tinggi, serta distribusi yang masih terbatas. Itu adalah ciri-ciri dari tahap pengenalan atau introduction suatu produk. Tahap pertumbuhan atau growth, di mana penjualan dan laba meningkat dengan cepat, promosi mulai dikurangi karena produk sudah mulai dikenal oleh masyarakat, persaingan menjadi ketat karena pesaing sudah mulai memasuki pasar. Nah, strategi yang digunakan untuk meningkatkan saluran distribusi adalah dengan cara menurunkan harga jual. Tahap kedewasaan atau maturity, di mana yang pertama tandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan, contohnya dalam penjualan handphone. Yang kedua,
Penjualan sangat sensitif terhadap perubahan perekonomian. Pasar semakin tersegmentasi sehingga masing-masing segmen diperlukan promosi yang berbeda-beda dengan lainnya. Yang ketiga, strategi pemasaran kreatif digunakan untuk memperpanjang daur hidup produk disebut dengan inovatif maturity atau inovasi dalam tahap kedewasaan. Nah, tahapan terakhir yaitu tahap penurunan atau decline di mana penjualan perusahaan semakin menurun disebabkan oleh faktor-faktor sebagai perubahan selera pasar dan perubahan teknologi. Contohnya yaitu produk elektronik yang mengalami perubahan adalah CPU atau personal komputer yang saat ini sudah hampir terlibas oleh laptop. Berikut adalah contoh perusahaan yang berhasil memperpanjang PLC-nya. Ada Rinso dan Pepsodent, di mana Rinso memperpanjang PLC-nya dengan memperkenalkan Rinso baru, Rinso Ultra, Rinso Formula Plus, dan Rinso Warna. Sedangkan Pepsodent memperpanjang PLC-nya dengan memperkenalkan Pepsodent Herbal, Pepsodent khusus memelihara kesehatan gusi. Nah, selanjutnya yaitu teknik memperpanjang PLC, di mana terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan produk dengan membujuk konsumen. Contohnya yaitu apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Memakai sampo setiap hari dapat membuat rambut menjadi sehat. Yang kedua yaitu mencari fungsi lain produk dari biasanya. Contohnya yaitu strawberry. Yang ketiga yaitu mengganti kemasan. Contohnya yaitu Pepsodent yang mengganti kemasan agar selalu tampil baru dan segar. Nah, selanjutnya yaitu tahapan dalam pengembangan produk. Pertama, ide, yaitu bersumber dari perubahan lingkungan, teknologi, demografi, ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu persyaratan yang harus dipenuhi di pasar, yaitu pendekatan yang diperlukan untuk memuaskan konsumen. Ketiga, spesifikasi fungsional, yaitu bagaimana cara kerja produk tersebut. 4. Spesifikasi produk, yaitu bagaimana produk akan dibuat. 5. Ulasan desain, yaitu bagaimana produk akan dibuat secara ekonomis dan kualitas. 6. Pengujian pasar, yaitu apakah produk memenuhi keinginan pasar. 7. Pengenalan produk, yaitu produk diantar ke konsumen. Yang terakhir, evaluasi, yaitu berhasilnya pengembangan produk atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu desain yang ramah lingkungan. Pertama yaitu menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang. Contohnya yaitu kemasan di botol dengan plastik, kemasan kecap, saus dengan plastik, mobil BMW yang bagian-bagiannya menggunakan bahan plastik buangan yang dapat didaur ulang. Yang kedua yaitu menggunakan komponen yang tidak membahayakan. Contohnya yaitu industri percetakan standar register, mengganti tinta yang berbahaya bagi lingkungan dengan tinta yang berasal dari kedelai yang mengurangi polusi udara dan air. Dan yang ketiga yaitu menggunakan komponen yang lebih ringan. Contohnya yaitu industri mobil menggunakan komponen aluminium dan plastik untuk mengurangi berat. Keempat, membuat mobil lebih ramah lingkungan dengan meningkatkan jarak tempuh. Yang kelima yaitu menggunakan bahan baku lebih sedikit. Contoh, Hotel Park Plaza di Boston mengurangi sabun dan botol sampo dengan memasang pompa dispenser pada kamar mandinya. Ini dapat menghemat kebutuhan botol plastik selama 1 juta per tahun. Nah, yang terakhir yaitu penerapan pohon keputusan pada desain produk. Pohon keputusan digunakan untuk membuat keputusan produk baru, juga permasalahan manajemen lainnya, di mana menganalisis masalah dengan menggunakan pohon keputusan ada 5 langkah. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah, kedua menggambar pohon keputusan, yang ketiga menentukan peluang, yang keempat memperkirakan imbalan bagi setiap alternatif, dan yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah dengan menghitung EMV. Nah, itulah tadi materi mengenai desain produk. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.